Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman belajar ngoding, pada bagian ketiga, belajar ngoding akan mendokumentasikan bagaimana cara membuat autentikasi di Laravel menggunakan Laravel Breeze. Sebelumnya, akan saya jelaskan sedikit tentang autentikasi untuk teman belajar ngoding yang belum mengerti apa itu autentikasi. Autentikasi adalah suatu proses yang merupakan sebuah tindakan pembuktian atau validasi terhadap identitas seorang pengguna pada saat akan memasuki atau mengakses sebuah sistem, di mana proses validasi tersebut biasanya menggunakan nama dan password dari seorang pengguna yang nantinya akan dijadikan sebagai penanda atau verifikasi apakah seseorang itu adalah orang yang berhak untuk masuk ke dalam sistem atau orang tersebut tidak berhak masuk ke dalam sistem. Jadi, autentikasi adalah pembuktian seorang pengguna menggunakan username dan password. Apakah seorang pengguna itu memiliki hak untuk memasuki sebuah sistem atau tidak. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan autentikasi dari Laravel Breeze. Kita buka dokumentasi dulu. Kemudian kita ketikkan di sini di documentation Laravel Breeze. Ini getting start Laravel Breeze. Kemudian kita lihat pada bagian instalasi. Pertama, buat Laravel aplikasi, kemudian configure your database, dan run database migration. Oke, untuk tahap yang pertama kita sudah membuat Laravel aplikasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi database. Kita buka Laragon yang sudah kita install. Setelah keluar aplikasi Laragonnya, kita klik kanan pada salah satu tombol yang ada di aplikasi Laragon ini. Bisa di start, bisa di web, database, terminal, ataupun root. Semuanya isinya sama. Kita klik kanan, kemudian kita pilih yang MySQL, start MySQL. Kemudian kita butuh bantuan dari MySQL Editor, kita klik kanan. Boleh dimanapun, di salah satu tombol ini. Kita pilih yang MySQL, kemudian kita butuh HDSQL. Kita klik New. Di sini untuk nama koneksinya saya beri nama, kemudian hostname-nya 127, usernya root, passwordnya kosong. Karena di sini saya tidak melakukan pengaturan pada password. Ini adalah pengaturan default dari MySQL. Klik open. Ketika muncul halaman ini, berarti koneksi antara database dan MySQL editornya berjalan dengan lancar atau tidak ada masalah. Kita maximize untuk ukuran MySQL editornya. Kemudian kita buat satu database baru di sini, create new database dengan nama database. Di sini nama database-nya saya sesuaikan dengan nama project-nya, Sistem Informasi Inventaris Laboratorium. Kemudian klik OK. Database-nya sudah jadi. Kita minimis dulu. Ini boleh di close. Kemudian kita buka lagi dokumentasinya. Di sini konfigurasi database. Kita sudah buat database. Kemudian kita konfigurasi aplikasi Laravel-nya dengan database yang barusan kita buat. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Open folder. Ada di C, Laragon, www, open folder. Setelah Visual Studio Code berhasil memuat project SIL, kemudian kita klik terminal. Kemudian kita buka file.env. Kita ganti nama aplikasinya
menjadi SEEL aplikasi environment di lokal karena belum kita deployment. Kemudian application URL-nya localhost. Kemudian DB connection-nya MySQL karena kita menggunakan MySQL. DB host-nya karena kita masih menggunakan localhost, bisa kita ketikkan menggunakan IP. Portnya 3306. Database-nya namanya SEEL. Username-nya root, kemudian password-nya kosong karena tadi saya belum melakukan pengaturan di password database. Oke, sudah. Kemudian kita simpan, Ctrl S. Jadi di Visual Studio Code ini ada tanda apabila filenya kita lakukan perubahan dan belum disimpan. Saya beri contoh di sini, DB username-nya saya hapus. Nah, di sini ada tanda bullet. Itu artinya filenya belum disimpan. Kemudian kita Ctrl S, bulletnya hilang. DB username-nya kita kembalikan menjadi root. Ini ada bullet, berarti itu tandanya belum disimpan file env-nya. Kita Ctrl S dulu. Kita jalankan aplikasinya. PHP Artisan Serve. Oke, aplikasinya sudah berjalan. Kita buka browsernya, ketik 127. Setelah keluar halaman ini, maka konfigurasi .env kita atau konfigurasi environment kita sudah berhasil. Kemudian kita lihat lagi dokumentasi dari Laravel-nya. Di sini konfigurasi database sudah, kemudian run database migration. Kita buka Visual Studio Code-nya. Kita open terminal baru di sini. Kemudian kita ketikkan PHP Artisan Migrate. File migrasinya sudah berhasil kita eksekusi. Kita lihat di MySQL Editor. Kita buka database SEL. Kita lihat apakah tabelnya sudah masuk. Oke, kita lihat di sini ada tabel user, ada tabel migration. Kita lihat di data. Di tabel migration-nya kita berhasil create user, create password reset, create valid job, sama create personal access token. Untuk langkah selanjutnya kita buka dokumentasi. Artisan migrate sudah. Kemudian kita ketikkan composer required Laravel Bridge Dev. Copy. Kemudian kita pastekan lagi. Ctrl V. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, Composer akan mendownload paket dari Laravel Bridge. Oke, downloadnya selesai. Kemudian installnya juga selesai. Complete. Kemudian kita ketikkan, atau yang di sini aja, kita copy yang di sini, copy, kemudian kita paste, kemudian kita enter. Setelah PHP Artisan Bridge berhasil diinstal, di sini ada keterangan please execute the npm install and npm run dev. Kita ketikkan di sini npm install, enter. Error. Kenapa error? Karena kita belum melakukan instalasi untuk npm-nya. Kita download npm-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan npm, kemudian enter. Kita pilih download and installing. Kita klik di sini. Setelah halaman ini keluar, kita lihat tabel of content. Kita pilih OS X or Windows Not Installer, kita klik. Ini if you are using OS X or Windows, use one of the installer from the Node.js download page. Kita pilih yang ini. Kemudian kita sesuaikan dengan komputer kita. Jika komputer kita 32 bit, kita
klik yang di sini. Jika 64 bit, kita klik yang di sini. Atau lebih mudahnya langsung kita download dari yang sebelah sini, Windows Installer. Kita klik. Setelah selesai, kita lakukan instalasi Node-nya terlebih dahulu. Klik di sini. Welcome to the Node.js setup. Klik next. Kita terima, kemudian kita klik next. Lokasi dari Node.js-nya kita pilih yang default saja, kemudian kita klik next. Klik next saja, next lagi, kemudian install. Instalasi Node.js selesai, kita klik finish. Kemudian kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Kemudian kita ulangi lagi npm install. Kita tunggu sampai npm install-nya selesai. Untuk npm install sudah selesai. Kemudian kita lihat lagi di atas ada dua yang harus kita running. Kemudian yang satunya adalah npm run dev. npm run dev. Oke. Untuk run dev-nya sudah berhasil, compile sukses. Kemudian kita coba refresh halaman Laravel yang sudah kita buka. Di sini sudah ada dua menu atau dua link. Yang pertama login dan yang kedua adalah register. Berarti instalasi Laravel Base kita sudah berhasil. Kita coba register terlebih dahulu. gmail.com. Passwordnya 1234431. Confirm password 1234431. Kemudian register. Setelah kita klik register, maka otomatis kita langsung memasuki program yang sudah kita buat tadi. Di sini kita coba logout terlebih dahulu. Kemudian kita login. Belajar ngoding. Passwordnya 1234431. Login. Berhasil untuk login kita. Bagaimana? Mudah bukan membuat autentikasi dengan menggunakan Laravel Base? Kita tidak perlu repot-repot untuk membuat halaman login. Kita tidak perlu repot-repot membuat halaman register. Kita cukup melakukan instalasi package Laravel Base. Kemudian kita lakukan pengaturan. Maka kita akan mendapatkan halaman login dan halaman register dengan sangat cepat. Untuk bagian ketiga ini, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Pada bagian 4 nanti, teman belajar ngoding akan belajar templating. Jangan lupa subscribe, like, share, dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.